Episode 89. Ketika seseorang merasa dicintai, dia akan jauh lebih bisa merasa positif dalam melakukan apapun. Walaupun sampai hari ini Daniyah belum sekalipun mendengar pengakuan Saga tentang perasaannya. Namun karena dia merasa dicintai, dia sudah merasa itu lebih dari cukup. Untuk saat ini, dia tidak akan serakah menuntut apapun dari Saga. Seminggu hampir berlalu, masa percobaan bisa dilewati Daniyah dengan sukses. Dalam kurun waktu itu tidak tahu apa yang membuatnya bisa sepatu itu. Tapi dia benar-benar menuruti apa yang dikatakan Saga tanpa banyak bicara. Saking curiganya sampai Saga memeriksa makanan apa yang diberikan Pak Mun pada istrinya. Apa ada indikasi Pak Mun memberikan makanan penghilang kesadaran? Nihil. Makanan yang diberikan Pak Mun sudah sesuai standar ahli gizi yang bekerja pada keluarganya. Sepertinya gadis itu mulai menjalani perannya sebagai istri dengan baik. Karena kau sudah sepatu ini, baiklah hukumanmu selesai. Kamu bisa bebas keluar rumah lagi seperti biasa. Mereka tiduran di atas tempat tidur saling berpelukan. Setelah menyelesaikan dan menuntaskan gairah mereka masing-masing, Daniyah menarik selimut sampai ke lehernya. Karena sudah tidak memakai apapun. Terima kasih sayang. Memeluk Saga erat. Akhirnya, aku bisa keluar dari rumah. Hiks. Aku kangen cilok di dekat ruko. Aku kangen Tika juga. Mengusap kepala Daniyah pelan. Terima kasih sayang. Jadi mulai besok aku sudah bisa mulai bekerja lagi kan? Antusias. Memikirkan cilok dan semua rutinitas harian di ruko. Besok akhir pekan kan? Duar. Cilokku. Semangkok cilok bersayap terbang tinggi ke angkasa. Membuat Daniyah menitikkan air mata dalam hatinya. Kenapa dia curang sekali? Membebaskan hukumanku di akhir pekan. Jelas-jelas akhir pekan aku harus bersamanya dimanapun dia berada. Apalagi saat dia ada di rumah. Ah iya, aku akan di rumah dan tidak kemana-mana. Apa kamu ada acara sayang? Pergilah, tolonglah ada acara penting. Aku tidak mau seharian bersamamu lagi. Ayo kita kencan. Kencan, kaget. Kosakata yang sangat mahal harganya untuk Daniyah. Baginya kencan adalah barang mahal yang hanya menghamburkan uang. Karena dia bukan tipe wanita yang mau dibayarin oleh teman kencannya. Jadi setiap pergi keluar kencan mereka akan membayar masing-masing. Kenapa? Toh tidak ada salahnya kalau laki-laki yang keluar uang kan? Memang. Namun bagi Daniyah hati mereka berdua belum terlalu jauh terikat untuk sampai tergantung sejauh itu. 3 kali dia berkencan. Hubungan mereka memang masuk kategori cukup serius. Namun dia tidak mau terlalu tergantung. Karena antara mereka belum terikat hubungan apa-apa. Dia sadar itu. Hubungan keluarganya yang terikat darah pun belum cukup membuatnya menggantungkan diri pada keluarganya. Apalagi hanya sebatas pacaran dan teman kencan. Mereka hanyalah 2 orang asing yang berusaha mencari tahu satu sama lain. Untuk meningkatkan kehubungan yang lebih dekat lagi. Belum ada ikatan apapun yang terjalin. Apa dia mau kencan ala manusia normal atau ala presdir antarna grup? Kenapa sayang? Kenapa tiba-tiba mengajakku kencan? Sebagai hadiah kepatuhanmu seminggu ini. Bergumam pelan di telinga Daniyah. Kamu tidak mau? Mau. Mau, aku mau.
Mulai waspada kalau Saga mulai menggunakan kalimat tanya dalam kata-katanya. Dania terlihat berpikir secara serius tentang tema kencan yang pas untuk dirinya dan Saga besok. Mereka masih mengobrol lama sampai akhirnya Dania terlelap dalam pelukan Saga. Laki-laki itu mencium kening istrinya lalu ikut tenggelam dalam mimpi. Sambil masih memeluk istrinya. Kencan ala rakyat biasa. Dania menyebutnya ala rakyat jelata seperti dirinya. Bukan kencan ala yang mulia raja yang semua harus serba privat dan sendirian. Kali ini kencan terbuka. Dania ingin sekali memperkenalkan kehidupan masyarakat biasa pada Saga. Walaupun maksud terselubungnya ingin menjahili Saga seharian. Hehe, apa? Memang ada rakyat biasa yang berkencan dengan penampilan seperti ini? Sayang, kamu salah kostum. Tidak ada laki-laki biasa yang berkencan dengan dandanan seperti ini. Dania melepaskan jas yang dipakai Saga. Lalu menarik tangan Saga masuk kembali ke ruang ganti baju. Kenapa dia nggak punya baju santai sih? Dania membuka lemari, memeriksa isinya satu persatu. Dia tidak menemukan apapun yang dia cari. Hei, kamu mau apa? Mulai protes ketika Dania membuka satu demi satu kancing kemeja yang dia pakai. Buka, pakai yang ini saja. Dania mengeluarkan pakaian semi-formal dari dalam lemari. Kemeja lengan pendek. Tidak terlihat terlalu mencolok. Cih, dia memalingkan muka. Sebenarnya yang membuat Saga mencolok bukannya pakaiannya tapi wajahnya. Dania bergumam sambil merapikan lengan baju Saga. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menggulung lenganku lagi? Ini kan baju lengan pendek, protes dengan selera norak Dania. Haha, biar terlihat lebih santai sayang. Sudah-sudah ayo keluar. Dania mendorong tubuh Saga dari ruang ganti. Masih mendengarnya bicara dengan nada kesal. Tapi dia tidak membongkar lengan bajunya dan membiarkannya seperti itu. Di depan tangga dia menarik baju Dania sampai gadis itu berhenti kaget. Ambil topi sana, memegang dagu Dania memutarnya ke kanan dan ke kiri. Mengamati secara serius. Buat apa? Menurut saja ketika wajahnya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Buat menutupi wajahmu. Penampilanmu ini mencolok sekali. Lihat wajahmu. Memegang dagu Dania lagi. Lihat rambutmu. Memegang rambut. Aku bisa gila karena emosi nanti kalau sampai ada yang melirikmu. Saga ingin berteriak begitu, tapi dia hanya menatap tajam saja. Memang kenapa dengan penampilanku? Aku kan sudah memakai riasan senatural mungkin. Menyisir rambutku dengan rapi. Tutupi itu semua. Kamu mau menggoda siapa dengan penampilanmu itu? Apa, jelas-jelas wajahmu itu yang terlalu mencolok untuk masuk kategori manusia biasa. Dan siapa yang akan tergoda dengan wajahku begini? Ambil topi sana. Atau kita batalkan kencan. Lebih enak tidur seharian di kamar sambil memelukmu. Ancaman mematikan. Iya. Iya. Aku ambil topi sebentar ya sayang. Kamu tunggu di bawah ya. Dania berbalik ke kamar. Dia belum pernah menemukan topi atau sejenisnya ada di lemarinya. Tapi sepertinya sekretaris Han pasti ada menyimpannya di suatu tempat. Syal berbunga waktu itu saja ada pikir Dania. Dan benar saja dia menemukan banyak sekali topi di lemari kaca bagian atas. Kenapa aku tidak pernah melihat ini ya? Ini tidak muncul baru saja karena aku mencari topi kan? Haha, memang ini dunia fantasi apa?
Daniah memilih 2 topi dengan warna hitam. Kalau suaminya mau pakai juga, langsung keluar. Takut Yang Mulia mulai kesal karena disuruh menunggu. Dia hanya memegang topi itu di tangannya, tidak memakainya. Saat menyusuri tangga dia mendengar suara sekretaris Han sedang terlibat pembicaraan dengan Saga. Sepertinya mereka sedang membicarakan tentang perusahaan. Daniah mendekat, langsung berdiri di samping Saga. Dia tidak ikut kan? Menunjuk sekretaris Han. Kita kan mau kencan ala rakyat biasa seperti janjimu. Jadi kita ikuti aturan mainku kan? Bertanya lagi. Terus mau kita jalan kaki sambil bergandengan tangan keluar rumah. Sampai besok juga tidak akan keluar dari kompleks. Menjawab panjang sekali, tapi jawabannya juga menyebalkan. Memang sih, kawasan elit ini luas sekali. Bukan begitu sayang. Kita kan bisa naik angkutan umum, naik taksi online. Begitulah biasanya anak muda kencan tuan muda. Cukup dengan modal seadanya. Jalan bergandengan berdua. Hei, jangan sembarangan ya. Memang siapa yang mengizinkanmu naik mobil dengan orang asing? Aku tidak suka melihatmu berbagi udara dengan laki-laki asing dalam satu ruangan. Apa, dia ini mulai kambuh gilanya. Bisa-bisanya hal beginian dia pikirkan. Berbagi udara. Dapat kosakata dari mana sih dia? Daniah kehabisan kata-kata membalasnya. Dia hanya menatap sekretaris Han kesal. Kalau sampai dia ikut, kencan ala rakyat biasa mustahil bisa terlaksana. Jangankan bisa mengerjai Saga. Jangan-jangan dia yang akan dikerjai lebih-lebih nanti? Kalau begitu anggap saja saya taksi online tuan muda. Saya akan mengantar kencan kalian kemanapun, tanpa mengganggu Anda. Daniah terlihat berpikir, menatap Han. Ide apa itu? Jelas-jelas kamu sekretaris Han, yang bisa disuruh melakukan apapun oleh Saga. Benar juga. Anggap saja begitu. Menjawab senang. Saga menyukai ide itu. Dia menepuk bahu Han dengan penuh kebanggaan. Bagaimana bisa dianggap begitu? Kenapa untuk hal beginian kalian kompak sekali sih? Baiklah, tapi janji jangan mengganggu kencan kami ya. Daniah melingkarkan tangan di lengan Saga. Hari ini dia hanya suamiku, bukan presdir Antarna Group. Lelaki biasa yang tidak akan melemparkan uang ke arena bermain lalu mengatakan kepada pemiliknya, "Aku hanya mau berdua dengan wanitaku di sini." Usir pengunjung yang lain. AAA memikirkan hal begituan sudah membuat Daniah merinding. Tentu saja Nona, saya hanya akan menjadi supir taksi online Anda. Sayang, hentikan. Daniah mendorong tubuh Saga yang menempel di sampingnya. Bukan hanya menempelkan tubuh, bibir dan tangannya juga sibuk beraktivitas. Dia melihat kita nanti. Daniah menunjuk kursi pengemudi yang sedang fokus membawa kendaraan. Pak sopir, apa kau melihat kami sekarang? Melihat apa yang kulakukan pada istriku? Saga tidak tahu malu bertanya. Tidak tuan. Menjawab singkat dan terus fokus mengemudi. Han memang tidak sedikit pun melirik kaca spion. Dia memang tidak melihat, tapi kan dia mendengar kali. Dia kan tidak tuli. Saga tersenyum pada Daniah. Dia tidak melihat kan? Iya. Dia tidak melihat tapi dia kan dengar. Pak sopir, apa kamu keberatan aku mencium istriku di sini? Bertanya lagi pada sopir taksi online-nya. Tentu saja tidak tuan. Silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan. Apa kalian sedang main sopir-sopiran sekarang?
Dan mana ada sopir yang menjawab begituan. Kalau kamu benar sopir taksi online kami pasti sudah diseret keluar dari kendaraan. Sayang hentikan. Mendorong wajah Saga dengan kedua tangannya. Cih. Lihatlah baru sehari aku menghapus masa hukumanmu kamu sudah kurang ajar begini. Apa, siapa yang berani kurang ajar padamu tuan muda? Kamu kan yang isengnya kelewatan. Sayang, bukan begitu. Menarik tangan Saga. Kamu boleh menciumku dimanapun kamu mau. Di sini, menunjuk lehernya. Di sini, menunjuk pipinya. Dan seterusnya sampai semua anggota tubuhnya tertunjuk. Lakukanlah sebanyak yang kamu inginkan. Menyerah kalah. Sudah gila ya? Kenapa kau mencium semua bagian yang aku sebutkan tadi? Setelah selesai dengan kelakuannya, Saga memeluk Daniyah dan menyadarkan kepalanya di bahu gadis itu. Daniyah hanya menepuk-nepuk kepala Saga lembut. Kehabisan kata-kata. Pak sopir, apa kau ada pekerjaan setelah mengantar kami? Saga bicara pada sopirnya lagi. Masih menyandarkan kepalanya. Tidak tuan. Han menjawab singkat. Kalau begitu aku mau menyewa mobil ini seharian. Hari ini aku mau kencan dengan istriku. Jadi aku mau memakai mobil ini mengantar kemana kami pergi. Baik tuan. Saya akan matikan aplikasi. Saya akan mengantar kalian kemana saja. Menghayati perannya sebagai sopir taksi online. Haha, sudah cukup. Kalian ini sedang main drama sopir-sopiran ya? Daniyah tidak bisa menahan tawanya mendengar percakapan kedua orang yang saling memahami itu. Yang satu aneh, yang satunya selalu menganggap keanehan tuannya sesuatu yang harus dilindungi. Jadi dia benar-benar tahu harus melakukan apa. Pak sopir, siapa nama Anda? Daniyah ingin ikut main drama. Jangan bicara dengannya. Memeluk tubuh Daniyah semakin erat. Aku tidak mau kamu bicara dengan orang asing. Bagaimana aku bisa terlibat dengan dua orang aneh ini sih? Mobil memasuki area parkir mall. Akhir pekan semakin ramai. Terlihat dari antrian di pintu masuk. Daniyah dan Saga turun dari mobil. Memasuki pintu mall. Ramai sekali pengunjung. Mereka terlihat gembira. Ada yang saling bergandengan tangan. Para orang tua yang sibuk berteriak pada anak-anak mereka agar tidak lepas dari pengawasan. Daniyah pun demikian. Menggandeng tangan Saga erat. Memakai topinya dan menarik nafas panjang. Kencan pertamaku dengan suamiku.